Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irsal Fatih Farhat. Di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya setup Visual Studio Code untuk PHP. Kita di sini akan mempelajari instalasi, ekstensi, user settings, dan shortcut key yang ada di Visual Studio Code. Oke, pertama-tama kita download dulu Visual Studio Code-nya. Bisa kita langsung kunjungi saja link berikut. Oke, pertama-tama kita cari dulu di sini kan, kode visualstudio.com. Nah, kalau udah dipencet linknya tadi, atau misalkan kalian cari Visual Studio Code, masuk ke sini, kita tinggal download aja nih. Untuk contoh sekarang kita pakai sistem operasi Windows. Jadi di sini saya mencontohkan untuk sistem operasi Windows ya. Kita pencet aja di sini download for Windows. Kalau kalian ingin di OS lain bisa juga. Di sini ada macOS dan Linux. Untuk cara instalasinya kalian coba sendiri, kalian coba cari tahu. Di sini saya cuma mempraktikkan untuk Windows. Nah, habis itu kita download. Kita tunggu di sini instalasinya sampai selesai. Oke, jika sudah terinstall, di sini akan muncul ya setupnya. Kita jalankan saja. Nah, ini kita accept saja agreement-nya. Kalau kalian membaca, bisa dibaca di sini. Nah, kita next. Habis itu, jangan lupa buat centang ketiga ini ya, kalau perlu. Ini juga additional icon, sebenarnya tergantung keperluan kalian ya. Kalau kalian misalkan nggak mau desktopnya berantakan, tinggalin nonaktifin aja. Kalau kalian ingin dia tampil di layar desktop kalian, bisa juga diaktifin. Ini buat aksesnya cepat gitu. Biar langsung di halaman depan ketika Windows itu nyala gitu. Nah, habis itu next. Ini bisa dilihat ya, udah muncul semuanya tadi kita centang. Habis itu kita install. Oke, selanjutnya setelah instalasi selesai, kita lanjut ke ekstensi untuk PHP. Di sini ada banyak ya. Untuk yang pertama, kita bisa instalasi untuk PHP-nya itu sendiri. Itu ada PHP Intelligence, PHP Debug, PHP Server, Inline Parameter. Terus untuk HTML-nya ada Author Name Tag, HTML CSS Support, IntelliSense for CSS Class Names in HTML. Lalu ada Live Server juga. Terus yang ketiga itu ada CSS. Untuk CSS sendiri ada CSS Peak ya. Terus yang keempat ada lainnya. Selain itu ya, di luar ketiga ini, ada .env, editor config for VS Code, pet IntelliSense, terus ada Prettier, VS Code icons, lalu GitHub theme, sama yang terakhir ada Better Comments. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Nah, jika kalian sudah selesai instalasi, nanti tinggal dijalankan saja launch VS Code, karena di sini saya sudah pernah install. Jadi saya skip untuk proses instalasinya tadi dan masuk ke VS Code-nya secara langsung. Kalian bisa buka melalui taskbar kayak begini, VS Code. Nah, ini ada nongol ya. Atau melalui desktop kalian langsung gitu. Nah, jadi kalau udah masuk, kita di sini pertama-tama buat dulu folder baru. Atau misalkan kalau udah ada folder, bisa open folder. Kalau belum ada, kita buat aja di sini kan, open folder. Nanti misalkan di sini saya di GitHub, terus di folder Visual Studio Code ini, misalkan sini belum ada folder PHP, ini saya buat dulu di sini new, klik kanan aja, klik kanan new PHP. Terus tinggal select folder. Nah, nanti masuk ke workspace PHP ini. Oke, pertama-tama kita buat file baru di sini, namanya index.php. Nah, kalau dibuat, kita pertama-tama pasang dulu nih ekstensi PHP yang pertama, yaitu PHP Interface. Nah, PHP Interface ini berfungsi untuk sebagai formatter, linter, terus juga code completion, IntelliSense. Ada juga tuh dia sebagai, ini ada juga nih, HTML, CSS, JS. CSS itu udah ada code intelligence-nya dari si PHP Interface ini. Terus juga ada highlighting-nya ya. Kalau udah paham, kita pasang aja dulu, install.
Nah, di sini kita lihat di dokumentasinya Quick Start, dia harus nonaktifin built-in PHP-nya. Ini kita search aja di sini built-in, ketik, terus PHP. Oke, sebelum ini kan kecil ya tulisannya kayak gini ya awalnya. Ini kalau mau di zoom kalian bisa pencet Ctrl plus. Kalau mau di zoom out kalian bisa pencet Ctrl minus atau Ctrl dash. Oke, kita nonaktifin aja. Reload required. Nah, kalau udah kita coba lihat ya untuk ekstensi pertama ini. Di sini kita buka kurung tag PHP, tutup. Nah, itu udah ada error ininya, error debug-nya tuh. Udah kelihatan. Misalkan kita mau isi di sini tuh. Udah ada juga nih code completion-nya. Terus kalau nggak salah di sini juga ada penjelasannya. Nah, kayak gini. Ada penjelasannya juga. Oke, kalau udah terpasang, kalian bisa buka di sini Ctrl Shift P, terus cari aja user settings. Kayak gini. Ini dipencet. Nah, nanti ada file JSON kosong kayak gini. Ini kalian enter aja. Kita di sini mau make formatter si ekstensi tadi, PHP Interface. Caranya gimana? Tinggal buka kurung, terus buka kurung kutip 2 ya. Terus PHP, tulis aja di sini PHP. Nah, kayak gini. Terus titik 2, buka kurung kurawal di sini. Terus tulis editor dot format default formatter. Nah, ini pilih yang Boehm Barn VS Code Interface Client. Habis itu pencet enter, kita kasih titik koma. Nggak usah ya kalau di JSON, itu nggak usah dia. Pakai koma aja kalau buat misahin ya. Atau kalian bisa tulis di sini format on save. On save. Nah, ini nilainya diganti jadi true. Jangan lupa ini dikasih koma di sini. Nah, baru bisa. Atau ada cara kedua, bisa pakai kontrol koma. Kontrol koma. Ini bakal ngebuka settingan atau kalian bisa lewat sini file, terus ke preference di setting. Kalian cari di sini format on save. Nah, kalian bisa centang di sini. Ini kalau di uncheck dia bakal hilang tuh. Kalau dicek dia bakal nongol lagi kodenya. Jadi file settingan bakal kesimpan di sini gitu. Oke, kalau udah kita coba formatternya ini ya. Jadi misalkan kita mau tulis di sini var sama dengan irsal gitu. Nah, ini kan kalau misalkan kita indentasi kayak gini, ini kan harusnya dibenerin ya, biar rapih. Kalau pakai formatter, kita coba di sini ya. Nah, dia udah bener. Di sini tuh, udah ada formatter ya soalnya. Jadi dia auto memperbaiki kode yang ada di file script ini. Oke, mungkin begitu aja untuk ekstensi pertama kita. Nah, ada satu lagi penulisan yang bikin kodenya kurang rapi gitu ya, terlalu makan baris. Di sini kalian kalau tulis function, terus dengan namanya misalkan function umur gitu ya, di sini buka kurung brackets. Nah, ketika di save, bracketsnya pindah ke bawah. Ini kan makan baris ya. Caranya gimana biar dia satu line sama function ini, keyword function. Nah, kita bisa ke extension, terus kita cari si PHP interface ini, terus kita pencet aja gear icon ini nih. Atau kan bisa pencet ini, terus pencet gear icon ini, terus pilih extension settings. Nah, di sini kalian cari untuk PSR 12 ini, ganti ke KNR. Kalian baca di sini KNR itu fungsinya untuk opening brace on the same line gitu. Kita pencet yang ini, kita save. Habis itu kita save lagi. Nah, dia bakal jadi satu baris. Jadi lebih irit barisnya. Mungkin gitu aja untuk settingan PHP interface yang tadi ketinggalan. Oke, yang kedua ada PHP debug.
Nah, ini kita bisa cari di sini PHP debug, kita install aja. Nah, PHP debug ini berfungsi untuk mendebugging kode kita. Misalkan di sini kita mau echo si $variable ini. Kita echo kayak gini, terus kita mau jalaninnya tapi di code by code aja sini kan di VS Code. Kita bisa pencet Ctrl Shift P lagi, terus cari PHP debug. Nah, kayak gini. Nah, ini bakal nongol nih. Kodenya di bawah sini. Kalau misalkan nih error, kayak gini misalkan nih contohnya. Di run and debug, dia bakal error tuh, ngasih tahu error di mana. Atau kalau misalkan kalian mau coba juga sini run PHP file, ini juga sama, ngerunning. Nah, muncul juga di sini. Ini kalian bisa coba-coba sendiri ya untuk breakpoint ini. Biasanya saya jarang gunakan sih untuk PHP debug ini. Soalnya di browser juga udah tampil ya. Jadi saya biasanya pakai exam aja untuk melihat kodenya secara langsung gitu. Hasil kodenya secara langsung gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk PHP debug. Kita lanjut ke ekstensi berikutnya. Oke, selanjutnya ada PHP server. Kita cari aja di sini PHP server, terus kita install. Nah, ini gunanya untuk nge-serve project kita. Jadi kita buat server lokal gitu di sini. Jadi kita nggak perlu exam lagi tuh kalau udah pakai beginian. Nih, contohnya ya. Coba kita ke file tadi index.php, kita pencet di sini PHP serve project. Nah, dia bakal nongol tuh langsung. Ini tanpa file exam di sini gitu. Coba kita quit dulu. Nah, ini kita refresh, tuh bisa ya kan. Oke, mungkin segitu aja untuk PHP serve. Kalian bisa coba-coba sendiri. Untuk yang lainnya, kayak open file in browser, ini sama aja sih. Tuh. Atau PHP stop server, ini buat nge-stop servernya, jadi kalau di refresh, dia nggak bakal jalan lagi tuh. Ya, mungkin gitu aja. Kita lanjut ke ekstensi berikutnya. Oke, untuk ekstensi selanjutnya, coba kita cari di sini inline parameter. Nah, ini kita install aja. Kalau udah diinstal, kita coba di sini untuk inline parameternya pakai vardam. Nah, ini kan dia merupakan sebuah fungsi ya. Jadi inline parameter ini untuk menampilkan parameter dari sebuah fungsi gitu yang udah di-define. Nih kayak begini contohnya ya. Coba kita pakai vardam di sini, terus kita masukin si $var-nya. Nah, kita lihat di sini juga tuh. Parameter pertama itu value. Kalau lihat di sini kan penjelasannya dari interval sudah dikasih penjelasan. Lihat di sini the variable you want to export. Ini untuk variabel pertama. Terus kita juga membaca sebuah fungsi itu jadi lebih mudah gitu parameternya. Jadi kita tahu di sini kan parameter pertama itu untuk apa, value. Oke, mungkin gitu aja untuk inline parameter. Kita lanjut ke ekstensi berikutnya. Oke, untuk ekstensi selanjutnya kita masuk ke ekstensi HTML. Untuk yang pertama ada auto rename tag. Ini berfungsi untuk merename tag HTML untuk penutup dan pembukanya. Lihat di sini kan ada contohnya. Misalkan kita mau ubah gitu tagnya bisa langsung di salah satu tag pembuka atau penutupnya aja gitu. Kita install dulu di sini, kita praktikan langsung di sini kita tutup PHP-nya, kita buka HTML5. Nah, di sini udah ada dari bawaan VS Code-nya. Kalau kalian lihat embed abbreviation, kita pencet aja HTML5. Terus di sini misalkan kita tambahin div di dalam body. Nah, kita mau ubah div ini jadi H1 gitu. Ini bisa langsung di salah satu tag-nya aja. Jadi lo mempermudah kode dalam mengubah kode kita. Contoh nih kita misalkan punya banyak div gitu kan ya. Div terus div lagi, terus div lagi. Ini kan kalau udah begini ribet gitu ya. Mau ngubah yang atas sama yang bawah. Misalkan kodenya panjang dari atas bawah gitu. Ini lebih mempermudah kita dalam mengubah struktur tag HTML-nya. Jadi misalkan kita mau ubah nih jadi main. Nah, tinggal diubah aja di atasnya gitu. Yang bawah juga langsung terubah gitu untuk auto rename tag. Kita lanjut ke ekstensi berikutnya. Oke, selanjutnya kita coba pasang untuk HTML CSS support. Nah, di sini udah nongol. Kita langsung download aja atau install maksudnya. Kita install di sini.
Nah, kalau kita baca di dokumentasi, eh ini kan by default HTML tuh udah nyala, ya kan? Nah, kita mau untuk file PHP-nya juga dia tuh berfungsi gitu. Caranya gimana nih? Di copy aja atau ininya nih, yang bagian kode ini kita copy, terus kita cari di setting user setting. Ya, atau kalian cari aja kayak gini. Ini ada edit in settings.json, kalian pencet. Nah, ini, bentar. Ini contoh untuk user setting saya. Tapi kalau kalian kan, kalau di sini saya pakai profile lain, makanya ini kan lebih sedikit ya. Ini workspace global saya di sini. Untuk file JSON-nya settingannya ada di sini. Ini kita tambahin aja di sini PHP. Nah, ini kan udah ditambahin ya. Atau kalian tambah juga sini HTML-nya, jangan lupa biar dia tetap aktif. Ini udah ditambahin. Terus kita coba di sini untuk tambahin bootstrap. Caranya gimana? Kita buka lagi nih file setting.json kita. Atau kalian bisa lanjut aja tadi kan, misalkan kalau kalian di sini ya naruhnya tadi. Ini kita tambahin dulu aja. Nah, habis itu kita tambahin nih link si bootstrapnya itu. Misalkan style sheet CSS style sheet, cari aja kayak gini. Ini kita tambahin linknya, kita cari di bootstrap CDN, bootstrap CDN biasanya gitu ya, bootstrap CDN. Nah, ini ke websitenya aja langsung dokumentasi. Lihat di bawah, nah ini ada include via CDN. Ini kita copy aja link yang ini sampai sini main.css, kita paste di dalam stringnya. Nah, kalau udah, coba kita tes di sini kelas untuk dalam body ya, tag dalam body. Kita coba di atribut kelas ini. Kalau misalkan ini masih nggak work, kalian bisa close dulu VS Code-nya, masuk lagi. Nah, ini baru muncul. Kalian pencet Ctrl Space. Ctrl Space, terus kalian lihat di sini ada BG Red misalkan. Oh, bukan Danger, BG Danger. Nah, kalau udah kalian search, coba kalian lihat hasilnya kayak gimana. Oke, ini kan masih belum nongol ya. Ini belum nongol karena ini kita baru masang style sheet-nya di sini aja kan. Dia nongol buat auto completion-nya. Auto completion kayak tadi nih, BG Danger. Nah, kenapa nggak nongol? Karena kita belum masukin link ini. Kita masukin dulu di atas ini nih. Nah, kalau udah dimasukin, kita lihat lagi hasilnya. Nah, udah merah. Oke, kita lanjut ke ekstensi berikutnya, yaitu HTML, CSS. Kita cari aja kayak gini dulu. Nah, di sini ada IntelliSense for CSS class name in HTML. Ini fungsinya lebih ke completion dia ya, untuk completion melalui link elemen. Ini kita install aja, fungsi mirip kayak tadi sih sebenarnya. Cuma bisa di sini lebih advance-nya sih, lebih bagus. Terus kita lihat di sini supported language modes-nya ada banyak ya di sini. Lebih banyak daripada yang tadi. Karena sini cuma HTML-nya aja. Terus kita install juga yang namanya CSS Pick. Ini buat ngelihat nih CSS ini berisikan apa aja gitu di dalam HTML. Kalau di contoh penggunanya untuk di lokalnya aja ya. Oke, contoh di sini kita buat file baru namanya style.css. Lalu kita buat bgret. Oh, sorry. Ada titiknya, bgret untuk kelasnya ya. Habis itu kita kasih background
color red. Kita kasih di sini link CSS mengarah ke style CSS. Nah, kalau misalkan kalian giniin nggak ada nih di kontrol klik kiri, bukan kontrol klik, kontrol arahin mouse-nya ke sini, ditekan aja kontrolnya, nanti nongol tampilan seperti ini. Kalau misalkan nggak nongol, kalian bisa keluar dari VS Code dulu terus masuk lagi, nanti dia bakal nge-refresh. Ini bakal tampil seperti ini gitu. Kalau dari link eksternal, dia biasanya nggak ada. Kan dari CDN soalnya. Kalau dari lokal dia kelihatan. Kayak tadi. Kayak gini. Nah, mungkin gitu aja untuk ekstensi HTML. Kita lanjut ke ekstensi berikutnya. Oke, untuk ekstensi selanjutnya, kita cari di sini live server. Ini berfungsi untuk menyalakan server development lokal untuk file HTML ya. Di sini kalian bisa baca. Nah, kita install dulu. Karena untuk file HTML kita buat dulu di sini index.html, lalu kita buat aja di sini HTML5, terus kita tulis di sini tes gitu. Nanti kita jalanin melalui, nah di dia open with live server. Kalau di index.php dia harusnya nggak nongol, nah dia nggak nongol. Kalau di HTML, format file HTML nih di sini, lihat ya, dia bakal nongol open with live server. Kita di sini hasilnya ada di sini. Sebenarnya ini nggak harus ya, kalian juga bisa langsung kan, kalian bisa langsung buka gitu ya, kalau mau di file kalian refill in file explorer, terus kalian buka begini juga bisa. Cuma karena untuk mempercepat kita bisa menggunakan open with live server seperti ini. Tinggal klik kanan aja filenya, lalu pencet open with live server, udah nampil. Itu untuk membuat server lokal. Jadi kalau yang tadi kan, kalau kita buka dari file itu dia nggak buat server. Biasa gini aja tuh, pakai link lokal kita. Nah, kalau ini pakai server lokal kita gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk live server. Kita lanjut ke ekstensi-ekstensi lainnya. Oke, selanjutnya ada .env yang ini ya, .env. Kita install aja ini untuk sintaks highlighting di file .env. Nanti kalau misalkan kalian udah main ke Laravel, pasti ini perlu diinstal. Sementara kita install dulu aja, atau kalian ingin menyimpan file-file sensitif gitu, biasanya dia di .env ini. Kan bisa lihat nih ya cara penggunaannya. Misalkan kalian di sini buat file baru .env, terus kalian mau simpan variabel apa, misalkan API key gitu. Nah, di sini udah kelihatan tuh ada sintaks highlighting-nya ya. Ini untuk ekstensi .env. Kita lanjut ke ekstensi berikutnya. Nah, selanjutnya ada editor config. Kalian cari dulu di sini editor config. Editor config for VS Code. Ini diinstal dulu aja. Kalian lihat di sini, dia itu berfungsi untuk mengoverride user atau workspace setting dengan settingan yang ditemukan di .editor config. Ini berfungsi kalau kalian udah kerjasama tim gitu ya. Jadi settingannya bisa jadi satu, pakai .editor config ini, .editor config buat filenya di sini. Untuk penggunaannya kalian bisa lihat langsung di dokumentasinya, https editorconfig.org. Nah, ini kalian copy misalkan sini .py ya. Ini kita ganti jadi .php gitu. Jadi semua file PHP dia punya indent style space dengan indent size-nya 4. Terus kalau misalkan kita ubah jadi 2, nah dia bakal berubah tuh settingannya jadi 2 jaraknya. Atau misalkan sini 0 nih, 0. Dia bakal jadi rapet harusnya sih. Jadi rapet kayak gini. Kita ubah jadi 4 lagi. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Itu untuk editor config. Dia bagus banget buat kolaborasi ya biasanya. Oke, mungkin kita lanjut ke materi extension berikutnya. Oke, selanjutnya kalian bisa cari di sini Path IntelliSense. Ini ekstensi berguna untuk autocomplete file names. Bisa digunakan di HTML ya. Contoh kayak gini ya, link. Terus mengarah ke style CSS. Nah, ini bisa langsung direferensikan ke sana. Misalkan di sini ada style CSS. Nah, di sini lihat tuh. Ini bisa kita follow link kayak gini. Itu untuk di HTML sih.
Kalau di index.php dia nggak kebaca. Ya mungkin itu aja untuk Python IntelliSense. Kalian bisa cari tahu sendiri. Kita lanjut ke ekstensi berikutnya. Nah, selanjutnya ada Prettier. Ini ekstensi yang lumayan penting untuk formatter ya. Ini kalian bisa pasang di sini, install aja. Nanti kalau udah diinstal, kalian ke file setting kalian, pencet Ctrl koma, terus kalian setting tadi kan format on save udah disetting kayak gini. Terus kalian cari formatter. Nah, di sini default formatter kalian ganti ke Prettier. Kalau udah, kalian coba nah ke HTML, nanti dia bakal ngerapin kodenya sendiri kayak gini. Ini bagus banget. Kalau di PHP dia nggak support karena kalau kalian baca di sini dia support untuk JavaScript, TypeScript, Flow, JSX, JSON, CSS, SCSS, Slash. Jadi di sini juga bakal kerapihin sendiri gitu. Kalau misalkan kalian kayak gini berantakan, nah dia bakal ngerapihin gitu. Itu fungsi dari Prettier sebagai formatter gitu. Tadi CSS juga termasuk ya, CSS juga termasuk. Nah dia bakal ngerapin kayak gini dengan sendirinya gitu. Oke, kita lanjut ke ekstensi berikutnya. Nah, ini juga merupakan ekstensi tambahan sebenarnya ya, yang nggak terlalu penting. Ini ada VS Code Icons, agar icon-icon kalian tuh semakin menarik. Kalau kalian lihat di sini kan filenya masih pakai icon dari VS Code itu sendiri ya. Nah, kita mau pakai tema lain. Misalkan di sini kita install, terus kita set file icon theme. Habis itu kita pencet di sini di atas. Kita lihat di sini. Nah, ini udah berubah tuh, jadi lebih menarik tampilan ikonnya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke ekstensi berikutnya, yaitu ada di sini namanya GitHub Themes. Coba kita cari GitHub di sini. GitHub Theme. Oh, nggak pakai S tadi, pakai S. Kita install di sini. Ini untuk mengubah tampilan VS Code kalian. Nah, kayak gini nih, lihat. Jadi lebih menarik kan. Kalian bisa sesuaikan dengan referensi kalian masing-masing ya. Di sini biasanya saya pakai yang GitHub default, tema default itu untuk yang darknya. Atau kalian misalkan di sini mau tema lain, kalian bisa cari Tokyo Night biasanya ada juga tuh. Cuma ini terlalu kontras sih warnanya. Terus juga ada apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya untuk tema-tema, kalian cari theme di sini. Nanti kalian mau filter yang paling banyak digunakan juga bisa di sini nih. Filter most popular, kalian cari di sini theme. Biasanya yang nampil tuh enggak yang benar-benar tema ya, di atas kayak gini nih. Ini kalian cari biasanya di bawah ada nih, kayak nih Dracula ini juga merupakan tema VS Code. Ini juga adalah OneDark Pro, ini juga sama. Atom, OneDark bisa sering dipakai gitu. Atau kalian cari biasa juga kayak gini bisa sih, nggak perlu difilter. Banyak tema-tema di sini yang bisa kalian cobain. Oke, mungkin kita lanjut ke Better Comments. Nah, ini untuk ekstensi terakhir kita. Ini agar sintaks highlighting di komen kita tuh lebih bagus gitu, lebih menarik ya. Bisa ada warna-warnanya kayak gini. Contoh di sini di PHP atau di file manapun gitu. Kalau di PHP kita bisa kayak gini. Terus ditambahin asterisk 2 kali. Nah, dia bakal ngasih belakangnya kayak gini kan. Terus kalau kita enter, nah dia bakal ngebuat asterisk lagi. Abis itu kita mau misalkan di sini to do. Nah, dia warnanya oranye. To do apa gitu misalkan. Buat variabel umur itu. Atau misalkan di sini ada lagi tuh yang lain, tanda tanya itu untuk kayak buat pertanyaan. Terus kalau ini kayak warning gitu kan. Atau ada penggunaan ak yang kayak gini, pakai ak yang param gitu kan. Atau add, ini juga bisa. Atau yang lain sebagainya gitu ya. Kalian bisa cek sendiri di sini. Oke, mungkin segitu aja untuk materi kita kali ini untuk ekstensi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya setelah ekstensi sudah terpasang, kita lanjut ke user settings. Nah, user settings itu adalah file untuk menyimpan settingan workspace kalian secara global seperti preferensi, kustomisasi, dan sebagainya. Kalian bisa mengkustomisasi penulisan ekstensi,
formatting dan sebagainya. Atau misalkan mau tabulasi indentasinya itu 4, itu bisa juga. Atau misalkan tampilan-tampilan di VS Code sendiri juga bisa diganti gitu melalui si user setting ini. Tapi itu tergantung cara kalian mengaturnya ya. Biasanya kita pakainya tema yang udah dipasang di ekstensi tadi, biar langsung gitu include. Terus untuk tampilan GUI bisa menggunakan shortcut Ctrl koma seperti berikut ya. Atau di sini kita bisa tekan Ctrl Shift P, terus ketikkan di sini user settings, nanti bakal muncul pilihan preference open user settings JSON, kita pencet enter. Nah, habis itu dia bakal ngebuka file settings.json. Nah, di sini kita akan mencontohkannya ya untuk versi CLI-nya. Oke, kita contohkannya aja habis ini. Nah, untuk materi selanjutnya adalah user settings. Kita lihat di sini ya. Cara bukanya ada 2 cara. Kalian bisa pencet Ctrl Shift P, lalu buka file JSON-nya. Di sini ada file settings.json. Ini untuk mengubah variabel setting dengan cara command line. Ya, ini untuk settingan preferensi, kustomisasi, atau yang lain sebagainya. Contoh di sini ada color theme yang tadi kita gunain tuh GitHub Dark Default. Ini bisa kalian ganti sesuai dengan tema yang kalian punya gitu. Misalkan ada tema lagi di sini OneDark Pro, saya download, saya install dulu. Nah, kalian mau ngegunain ini, nanti kalian tulis di sini atom OneDark. Misalkan ini kan sekarang atau GitHub Dark Default, kita pencet. Nah, kita bisa ngubah di sini dengan cara manual, atom, OneDark kayak gini. Terus di save, dia bakal ganti. Itu buat cara dari command line. Ada juga caranya melalui GUI seperti ini, pencet Ctrl koma, atau kalian bisa ke file, terus ke preference, lalu ke settings, nanti akan ke sini juga. Terus kalian cari tema theme di sini, kita ganti secara GUI di sini dengan tampilan interface ya. Nah, ini ada banyak kalau yang saya punya ya. Kalian pilih aja sesuai keinginan kalian kalau kalian punya tema lain ya. Nah, ini untuk apa namanya? Warna-warna lainnya di sini bisa kalian atur tuh. Kayak preferred high contrast color theme-nya dan lain sebagainya gitu. Terus icon juga bisa diubah di sini tuh lihat VS Code icons. Atau misalkan di sini kalian mau ubah type size-nya, type size. Atau kalian bisa melalui CLI seperti ini, kalian koma, terus kalian tulis di sini type size. Nah, kita tulis di sini 4. Ini akan melakukan jadi setiap kita nge-tap dia. Nah, kalau kalian lihat di sini kita udah setting 4, tapi ketika kita tap, nah dia cuma 1. Kenapa begitu? Karena indentasi yang kita punya. Kalau kalian lihat di sini, nah ini kalau misalkan dia on, dia nggak bakal nge-override. Ini harus dimatiin dulu. Nah, kalau ini dimatiin, kita tap, dia bakal 4 jarak spasinya. Bernilai 4 lah pokoknya. Tapi ini kita nyalain aja karena kita mau sesuai indentasi tiap tab itu, biar lebih rapi gitu. Nah, kalau kalian mau settingan lainnya, misalkan untuk indentasi ya, indent size, kalian cari aja. Ini bisa pakai tab size juga gitu. Atau kalau biar rapi sih ini nggak usah diubah sebenarnya untuk tab size. Yang kalian ubah itu apa ya namanya? Lupa. Line height ini bisa diubah. Ini biar kodenya lebih menjarak gitu. Contoh ya 30. Nah, kayak gini. Lebih menjarak kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di sini type size-nya udah diganti, tapi dia nggak ke format ya. Karena di sini kita pakai prettier. Kita harus ubah prettier tab width-nya ini jadi 4. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia untuk indentation guide-nya ada garis banyak banget ya. Itu kalian bisa gunakan editor indentation, guides indentation itu true. Habis itu kalian kasih tab width, editor indent size-nya itu tab size.
Nah, kalau misalkan itu dia masih kayak begini juga, ini berarti dari VS Code-nya. Kalian bisa refresh aja, kalian keluar, terus masuk lagi ke VS Code-nya. Kalian lihat di sini, nah ini lebih rapi kalau kayak gini kan. Sesuai dengan indentasinya 4 itu. Terus kalau kalian lihat ya di sebelah kanan ini kan ada minimap. Kan ini agak ganggu ya kalau menurut saya gitu. Kalau kalian mau itu dihapus, bisa juga tuh. Misalkan di sini editor dot minimap enabled false. Nah, dia bakal hilang yang kanan ini. Jadi lebih rapih kelihatannya gitu. Jadi cuma fokus ke kodenya aja. Kan udah ada scrolling kayak gini, ngapain pakai gituan lagi ya kan. Nah, terus ada lagi kalau kalian mau ubah scroll bar yang di kanan ini nih, kalian bisa gunakan scroll bar. Ini vertikal kalau nggak salah ya, vertikal bar size. Ini kan defaultnya 14. Nah, kalian mau ubah 4, bisa diubah jadi 4 di sini tuh. Jadi lebih kecil, atau kalian mau jadi 8, misalkan gitu bisa juga. Nah, atau berubah jadi 8, atau kalian mau dihilangin juga bisa gitu. Ini sesuai yang kalian inginkan aja gitu, mau ubah yang ada di, pokoknya ada di editor nih. Ini semua nih bisa kalian ubah sesuai yang kalian mau gitu. Ini saya contohin beberapanya aja sesuai yang biasa saya pakai di sini. Ini sisanya itu tambahan aja sih ya. Oh iya, kalau ini editor match brackets ini biasanya saya pakai. Karena kan kalau kayak gini dia langsung ke highlight tuh. Ini kayak saya kurang suka sebenarnya kalau ndir kayak gini. Nah, dia pas udah dipencet ke sini baru ada. Atau misalkan ada opsi lainnya di sini ya. Ada always, near, never. Kalau default value-nya itu always. Kayak tadi kayak gini. Tuh. Tapi kalian biarkan aja ini always. Ini kan juga ngebantu kalian ini tuh masuk ke bracket mana kodenya gitu. Kalau kalian lihat di sini kodenya jadi lebih rapi ya. Lebih rapi, lebih enak dilihat. Ini juga sama, tuh lebih rapi dan enak dilihat. Oke, mungkin untuk user setting kayak gitu aja. Sebenarnya kalian juga bisa mengubahnya dari sini ya, untuk settingan tadi ini. Misalkan tadi apa, minimap gitu, terus step size. Misalkan minimap di sini. Nah, ini udah bisa nonaktifin sini, ini kan udah nonaktifin tadi. Atau yang lainnya juga bisa tab size, scroll bar, itu juga bisa tuh. Di sini juga bisa loh sini ya. Jadi ada versi tampilan interface sama command line interface gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk materi kita di user settings ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, setelah kita memahami user settings dan menerapkannya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu shortcut keys. Nah, di sini ada beberapa shortcut keys yang biasa saya gunakan di VS Code. Yang pertama itu ada Ctrl X. Ini kalau Ctrl X ini, kalau di blok itu dia bisa juga buat memotong si teks itu ya. Terus habis itu disalin, terus kita gunakan Ctrl V untuk menempelkan baris yang disalin atau di-copy itu. Nah, terus ada Ctrl C, dia buat nge-copy atau menyalin baris. Terus untuk menempelkannya juga menggunakan Ctrl V ya biasanya ya, buat ngepaste. Ada juga di sini ALT atas atau bawah, ALT row atas atau row bawah yang di keyboard tuh. Memindahkan baris atas atau ke bawah gitu. Terus ada Shift plus ALT plus row atas atau row bawah. Itu untuk nge-copy atau menyalin baris ke atas atau ke bawah gitu. Nanti kita contohkan ya semuanya ini. Kita jelaskan dulu di sini, Ctrl plus Enter juga ada di sini untuk menambah baris baru ke bawah. Terus ada Ctrl Shift Enter untuk menambah baris baru ke atas. Lalu ada juga Ctrl plus kurung kotak tutup atau kurung kotak buka. Nah, kalau kurung kotak tutup ini untuk mengindentasi baris maju. Kalau kurung kotak tutup ini, kotak buka ini untuk mengindentasi baris mundur. Jadi dia bisa ngindentasinya lebih mudah pakai shortcut ini ya. Terus ada Ctrl F, ini untuk mencari kode di dalam file.
biasanya kalau kita lupa gitu ya, bukan lupa sih, lupa posisinya bener. Lupa posisinya atau misalkan udah terlalu banyak kodenya, biar cepetnya kita cari pakai Ctrl F gitu untuk mencari kode di dalam file. Nah, habis itu Ctrl H itu untuk mereplace atau mengganti kode yang ditemukan. Jadi kalau kita udah cari, kita mau replace nih pakai apa gitu ya kan. Kita bisa gunakan shortcut Ctrl H di sini. Terus ada Alt Enter, menyeleksi semua kode sesuai pencarian. Jadi misalkan kita nyari kode HTML, tagnya H1, terus kita mencet Alt Enter, semua kode H1 yang ada di file tersebut akan terseleksi gitu ketika kita menggunakan shortcut keys Alt plus Enter. Terus yang keempat di pencarian ini ada Ctrl D ya, Ctrl plus D. Di sini untuk menambah satu seleksi kode sesuai pencarian. Jadi misalkan H1, terus kita mencet Ctrl D, dia bakal nge-seleksi H1 lagi. Jadi ada dua H1 yang keseleksi. Terus ada Ctrl K, sama habis itu kita pencet Ctrl D. Jadi ketika Ctrl plus K dipencet, dia akan menunggu eksekusi shortcut keys berikutnya. Di sini habis itu kita masukin Ctrl plus D. Nah, itu dia untuk skip seleksi kode ke seleksi pencarian berikutnya. Jadi misalkan ada 3 H1 nih. H1 pertama kita udah temu pakai Ctrl F H1-nya. Terus kita mau seleksi H1 yang ketiga. Kalau pencet Ctrl D, dia kan masuknya ke H1 yang kedua ya. Nah, kalau menggunakan shortcut Ctrl plus K sama Ctrl plus D ini, dia bakal nge-skip kode seleksi yang kedua itu ke seleksi selanjutnya. Jadi H1 pertama sama H1 ketiga bakal ke seleksi. Terus ada Ctrl plus Shift plus P. Itu untuk membuka command palette. Seperti yang ada dijelaskan di materi sebelumnya ya. Untuk mencari user setting. Terus ada Ctrl plus koma. Ini untuk membuka user settings dengan tampilan GUI. Nah, itu beberapa yang biasa saya gunakan ya. Untuk selanjutnya, kalau kalian ingin mencari tahu lebih lanjut, kalian bisa cari saja ke websitenya langsung di sini. Udah saya sertakan linknya, bisa kalian kunjungi. Nanti kalian lihat di sana. Oke, mungkin kita akan masuk ke contoh terlebih dahulu. Nah, materi berikutnya kita akan coba shortcut keys di sini ya. Untuk yang pertama ada Ctrl X. Ctrl X itu bisa digunakan dengan dua cara. Misalkan di sini ada div kayak gini. Kita mau pindahin ke baris baru di sini. Caranya gimana? Kita Ctrl X saja. Ini kita seleksi Ctrl X. Kita pindah ke sini. Terus kita save. Nah, dia akan rapi kayak gini. Atau kalau kalian mau langsung satu baris, kalian di sini aja nih, di ujungnya aja nih kayak gini. Kalian pencet Ctrl X, nah dia langsung copy ke cut. Ini kalian pindah ke sini bisa tuh. Jadi kayak gini. Itu untuk Ctrl X. Ada juga Ctrl C. Ctrl C itu bisa digunakan kayak gini. Kayak biasa lah ya, di copy paste. Kalian pasti tahu. Ctrl V gitu untuk pastenya. Terus selanjutnya ada Alt atas sama bawah. Misalkan ini ada dua div kayak gini kan ya. Kita buat misalkan di sini ul list. Kita buat listnya itu 3 kayak gini. Terus ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kita mau pindahin ke atas gitu. 3-nya ini. Kita tinggal mencet Alt atas, row atas, atau Alt ke bawah untuk ke bawah. Alt atas, row atas, Alt ke bawah, row bawah gitu. Itu untuk memindahkan baris. Nah, lalu selanjutnya ada untuk menyalin baris atas atau ke bawah. Misalkan di sini kita mau copy lagi nih ul-nya ke bawah. Shift Alt, pencet Shift, ditekan Shift-nya Alt juga ditekan, terus pencet row bawah untuk ke bawah atau row atas untuk ke atas. Oh ya, untuk satu lagi sebenarnya ada tambahan sih, Ctrl Z itu untuk undo gitu. Atau Ctrl Shift Z dia untuk redo shift Ctrl Shift Z. Kalau undo itu Ctrl Z. Kalian bisa cari detailnya di dokumentasinya langsung nanti untuk shortcut lainnya ya. Terus kita lanjut ke shortcut berikutnya, ada Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter ini untuk menambah baris baru ke bawah.
Kan bisa kayak gini ya, pakai enter biasa bisa, kalau misalkan di ujung kayak gini, di ujung baris. Nah, kalau misalkan kita ngoding udah panjang banget nih, kayak gini nih. Misalkan kita habis lagi di atribut posisi kursor kita nih. Kita mau enter ke bawah. Kan mesti ke ujung dulu ya, ribet gitu. Ujung ribet banget. Nah, posisi kursor kita di sini. Kita pencet Ctrl Enter aja. Set. Nah, itu langsung ngebuka baris baru. Atau misalkan di link panjang kayak gini, tengah-tengah sini. Ini kan harus ke ujung dulu ya, ujung baris. Ribet banget pencet Enter. Mending kita pencet Ctrl Enter aja buat bikin garis baru. Nah, kayak gini. Jadi lebih mudah gitu. Itu untuk Ctrl Enter. Nah, ada kebalikannya juga tuh. Ctrl Shift Enter. Dia untuk ke atas. Nah, kayak gini. Sama juga kayak tadi. Cuma dia kebalikannya dia untuk ke atas. Kalau tadi Ctrl Enter ke bawah. Ini ke atas gitu. Nah, selanjutnya ada memajukan sama mundurkan indentasi menggunakan kontrol kurung kotak tutup untuk maju dan kurung kotak tutup untuk mundur. Kayak gini. Ini biasanya digunakan ketika lagi buat komen gitu ya. Misalkan kalian buat komen gitu ya. Di sini. Terus buat kode HTML di atas adalah komentar. Nah, misalkan kayak gini kodenya berantakan kan ya. Dia nggak bakal ke format tuh, nggak bakal format. Kalau mau dikasih indentasi, kalian bisa pakai kontrol kurung kotak tutup. Nah, itu maju dia. Itu untuk mengindentasi baris. Oke. Oke, kita masuk ke pencarian ya. Di sini bisa kita cari misalkan Ctrl F, terus kita cari div. Div ini kan ada banyak tuh. Dia yang keseleksi cuma satu ya. Terus kalau kita misalkan mau ganti div ini jadi misalkan section gitu, pencet Ctrl H. Ctrl H ini untuk replace. Kita mau ganti jadi section. Nah, kita pencet enter aja. Dia bakal keganti. Kalau kita pencet enter lagi, dia bakal keganti yang selanjutnya. Kita enter lagi, dia bakal ganti yang selanjutnya juga. Nah, kayak gini. Itu untuk Ctrl F dan Ctrl H. Ctrl F untuk pencarian, Ctrl H untuk replace. Nah, selanjutnya ada Alt Enter. Kalau kita kan tadi nyari Ctrl F itu buat satu seleksi aja kan. Nih, satu seleksi kayak gini. Alt Enter itu untuk nge-seleksi semuanya. Jadi kayak gini tuh. Dia bakal nge-seleksi semuanya. Ini enak banget sebenarnya kalau buat kalian ngubah list-list yang banyak kayak gini kan. Misalkan ini kan list ya. Kita mau listnya ini nih, kita seleksi yang ininya aja. Yang tag bukanya. Kita mau ubah, dia tambahin atributnya. Tambahin atribut kelas gitu. Kalian bisa langsung kayak gitu. Kayak gini nih. Misalkan kelasnya itu list. Nah, itu bisa kalian langsung gunakan Ctrl F. Terus Alt Enter. Buat nge-seleksi semuanya. Nilai yang sama. Nilai yang sama nih kayak gini. Terus ada lagi kalau kalian mau seleksi satu-satu, misalkan ini kelas list 1 sama 2. Kalian mau seleksi satu-satu, pencet Ctrl D. Ctrl D. Nah, dia bakal seleksi satu-satu kayak gitu. Ada juga Ctrl K, Ctrl D. Ctrl K, Ctrl D itu misalkan kalian mau seleksi list pertama sama list ketiga. Kalian pencet Ctrl K. Nanti di sini kalian lihat ada tulisan Ctrl K was pressed, waiting for second key of chord. Nah, misalkan kalian udah nge-seleksi satu di sini. Kalian pencet Ctrl D. Ini kan masuk ke seleksi pertama ya, seleksi yang kedua, list kedua ini. Ini seleksi keduanya. Terus kita mau ubah seleksi yang ini ke seleksi ketiga. Kalian pencet Ctrl K, Ctrl D. Nah, kayak gini. Ini dia bisa ngelewatin satu seleksi. Atau kalian mau Ctrl K, Ctrl D lagi, dia bakal ke seleksi satu lagi. Ctrl K, Ctrl D lagi, dia bakal ke seleksi kedua. Kalian Ctrl D, terus Ctrl K, Ctrl D, dia bakal ke seleksi ke list pertama gitu. Kalian coba-coba sendiri aja untuk fitur itu. Kita lanjut ke shortcut key berikutnya. Ada Ctrl Shift P di sini. Ini namanya command palette yang biasanya kita tadi gunakan gitu ya kan. Dia buat ngeksekusi komen gitu. Misalkan kalian mau jalanin PHP serve, bisa lewat sini gitu. Atau kalian mau tadi buka JSON kan, file JSON, kalian juga bisa buka di sini JSON-nya. Nah, kalau Ctrl Shift P ini kan ada tanda ininya ya. Nah, ini kalau dihapus, dia itu search file.
Atau komennya itu ada shift P. Shift P itu untuk search file. Ctrl Shift P itu untuk ngejalanin komen. Bedanya itu ya. Terus ada lagi Ctrl koma. Itu yang tadi kita gunain buat versi GUI dari settings.json-nya. Udah mungkin gitu aja untuk materi shortcut keys kita kali ini. Nah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan pada setup Visual Studio Code untuk PHP ini. Thank you for watching. See you later in the next video. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share. Terus juga kalau misalkan ada kritik dan saran, kalian bisa tuliskan saja di komentar ya. Oke, terima kasih sekali lagi, and see you later.